Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Lina. Suara saya cukup terdengar? Jelas, Romo? Jelas, Baik, Romo. baik, saya akan sharekan dulu bahan kita ya. Baik, Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kita bisa bertemu kembali, bisa berbagi pengalaman, sharing kita nanti. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau memancing pertanyaan untuk sharing kita nanti. Kita akan merefleksikan dari Injil Matius tentang pertanyaan Yesus kepada para murid. Kita sejenak merenungkan bersama. Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, senang boleh kita saling menyapa, berbagi pengalaman untuk sharing kita malam hari ini tentang pertanyaan Yesus kepada kita yang secara aktual, secara pribadi dihadirkan. Menurut kamu, siapakah aku ini? Yesus ingin kita mengenal tentu saja secara pribadi. Dan pengenalan akan Yesus secara pribadi tidak lepas juga dari bantuan orang-orang lain di sekitarnya. Tidak mengenal tentu akan sulit juga untuk mempercayai. Begitulah yang Yesus mau. Dan ketika kita tidak mengenal, ya akan tidak terjadi komunikasi dan relasi yang mendalam. Saya di sini itu seringkali atau kadang-kala ditanya kalau apakah saya itu datang dari negara Cina. Ada yang bertanya apakah saya datang dari Jepang, apakah saya dari Korea, dan tidak ada yang langsung bertanya apakah saya datang dari Indonesia. Begitu saya mengatakan saya dari Indonesia, oh Indonesia. Karena tidak mengenal. Kembali pada teks, menjadi pusat perhatian permenungan kita untuk menjawab pertanyaan Yesus adalah pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus menjadi inti dari iman gereja, iman kita. Karena ketika menjawab
pertanyaan Yesus, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Yesus disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar sebelumnya. Dan pada waktu itu zaman kemuritan itu selalu memungkinkan munculnya tokoh-tokoh karismatik, membentuk kelompok-kelompok kecil untuk menemukan dalam perjalanan iman mereka Allah dalam pengalaman-pengalaman hidup pribadi. Maka muncul apa yang disebut guru-guru orang beriman, kelompok-kelompok orang beriman. Dan kemunculan Yesus pun juga begitu. Maka diikuti juga oleh banyak orang yang menerima Yesus sebagai guru, menerima Yesus sampai kemudian seperti Petrus sebagai Mesias. Nah, yang diinginkan oleh Yesus adalah jawaban personal. Bukan apa kata orang. Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini menarik. Karena kemudian Yesus menegaskan, yang dikatakan Petrus itu bukan logika manusia. Bukan sekedar perkataan yang keluar dari Petrus sebagai pribadi manusia. Tetapi di situ ada karya Allah yang memampukan Petrus untuk sampai pada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Maka identitas Yesus yang sebenarnya hanya mungkin diketahui Petrus atau dikatakan oleh Petrus karena Allah sendiri yang mengatakan kepadanya. Allah yang bekerja dalam hati dan pikirannya, dan Petrus membuka hati untuk itu. Namun apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Suster? Kita akan menemukan kemudian dalam perjalanan Petrus, itu sikap yang sangat kontradiktif. Kita menemukan dalam Injil Matius bab 26 ayat 72 misalnya, atau paralel yang lain, dikatakan sekali lagi Petrus menyangkalnya dengan sumpah, aku tidak mengenal orang itu. Dikatakan sekali lagi, artinya kita semua sudah tahu Petrus menyangkal 3 kali. Tapi apa ini artinya? Petrus sebelumnya mengakui Yesus adalah Mesias. Berarti dia percaya bahwa keselamatannya sudah di tangan Yesus. Tetapi pada saat di Getsemani, Petrus menjawab, aku tidak mengenal orang itu. Nampak betul bahwa apa yang dikatakan Yesus ketika Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, kata-kata Allah yang hadir dalam mulutnya. Dan di sini tampak sekali perbedaan bahwa ini benar-benar kata Petrus sebagai manusia yang memiliki kelemahan dan juga memiliki ketakutan bahwa ia harus menderita, bahwa ia harus mengalami nasib yang dihadapi oleh Yesus yang adalah gurunya. Maka ia mengedepankan perkataan manusia mencari aman, aku tidak kenal orang itu. Dan arti yang lebih mendalam adalah bahwa pengenalan akan Yesus untuk menjawab siapakah Yesus itu pun ternyata juga membutuhkan proses. Waktu yang tidak sekali jadi, atau mengatakan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, lalu semuanya akan lancar. Ternyata tidak. Dan Yesus juga sudah mengingatkan itu, perjalanan iman dalam proses. Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Kita akan menemukan di situ betapa banyak motivasi orang untuk mengikuti Yesus.
Ada yang dikatakan oleh Yesus, hanya mencari Yesus itu cari enaknya saja, cari hal-hal yang menguntungkan. Makanan, minuman, hal-hal yang menjamin kesejahteraan secara manusiawi. Motivasi seperti itu ternyata juga terjadi. Ini menandakan sekali lagi proses juga bagi para rasul, bagi para murid yang lain, bagi banyak orang untuk mengenal siapa Yesus. Perjalanan waktu dan juga tanggapan manusia secara personal akan sangat menentukan kualitas jawaban atas pertanyaan Yesus. Karena kemudian kita juga melihat dalam sejarah orang-orang yang bersama Yesus, ada yang bertahan, tapi juga banyak yang menyerah, lalu kemudian pergi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, para suster, Petrus bertahan. Ia setia. Dan ia punya cinta. Ini yang menarik. Maka dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 17 kita juga menemukan bagaimana proses yang dialami oleh Petrus itu terus berlanjut. Sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ada pertanyaan yang sangat menohok Petrus dengan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Dan Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Di situ Petrus mengakui bahwa iman akan Yesus pun juga terjadi dalam proses, dalam perjalanan jatuh bangun. Dan Petrus dengan kerendahan hatinya ia mengatakan, engkau tahu Tuhan, semua yang terjadi dalam diriku, semua yang terjadi dalam batinku, dalam pikiranku, engkau tahu. Tetapi juga engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Disitulah Yesus melihat kualitas jawaban Petrus. Aku mengasihi engkau. Maka Yesus tidak segan-segan meneruskan keyakinannya untuk memberikan kunci kerajaan surga dan sekali lagi mengulang, gembalakanlah domba-dombaku. Kualitas cinta menentukan, menghasilkan relasi dengan sebuah kepercayaan yang begitu besar. Yesus mempercayakan gereja kepada Petrus untuk digembalakannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, suster yang terkasih, kemudian bagaimana dengan jawaban kita? Kita bisa merenungkan, menurut kamu, siapakah aku ini? Yesus bertanya masing-masing kepada kita. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita percayai, bukan? Saya percaya bahwa Yesus menolong saya. Saya percaya Yesus mendengarkan doa saya. Saya percaya Yesus tidak akan membiarkan saya ada dalam masalah dan seterusnya dan seterusnya. Dan untuk itu saya berdoa. Saya ke gereja, saya merayakan sakramen-sakramen dan banyak olah kerohanian dan sebagainya. Namun apakah selalu begitu kenyataannya? Bahwa yang saya pikirkan, yang saya percaya akan Yesus itu yang harus terjadi. Karena Yesus mengajarkan bukan kehendak kita yang terutama, tetapi jadilah kehendakmu, kehendak Allah. Dan kita diingatkan melalui Yesaya bab 55. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari
rancangan-Mu. Kendati kita percaya akan Tuhan, tapi banyak rencana kita yang ternyata di mata Tuhan tidak sesuai dengan rencananya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Sebuah tuntunan untuk menjawab pertanyaan Yesus, siapakah aku ini? Pertanyaan kita, apakah aku mengenal dan mencintai Yesus? Ya tentu saja kita percaya ya, kita sudah dibaptis, kita melakukan praktek-praktek iman kekatolikan kita. Namun Santo Yohanes mengingatkan kepada kita, barang siapa mengatakan aku mengenal Allah, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia seorang pendusta. Di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Dalam ayat 4. Dan ayat berikutnya, barang siapa menuruti ajaran Allah, maka kasih Allah benar-benar mencapai tujuannya di dalam orang itu. Itulah caranya kita mengetahui bahwa kita mengikut Allah. Kita percaya, tetapi bukan hanya percaya, tetapi juga menjalankan apa yang diajarkan Yesus. Lalu bagi Yesus, bagi kita tolok ukur mengikuti Yesus, menjawab pertanyaan Yesus menjadi jelas. Tolok ukur utama adalah kasih. Kita bisa merenungkan dari 1 Korintus 13, maaf, itu bukan bab 3, bab 13. Tentang 3 keutamaan teologis, iman, harapan, dan kasih. Dan kita tahu yang paling besar ditegaskan oleh Paulus adalah kasih. Kata Yesus, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Maka pertanyaan Yesus sebetulnya sebuah pancingan. Siapa sih menurut kamu aku ini? Yesus tahu semuanya. Tapi Yesus juga mau jawaban kita. Dan di sini Yesus menegaskan, kalau engkau mengasihi aku, kalau engkau mempercayai atau beriman kepadaku, orang akan tahu bahwa engkau adalah muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Beriman kepada Yesus penting, karena berulang kali Yesus mengatakan imanmu yang menyelamatkanmu. Tetapi jika iman tidak disertai perbuatan, iman pada hakikatnya mati. Maka iman tidak berjalan sendiri. Maka hal yang lebih besar adalah kasih. Karena kasih harus menjadi perwujudan iman dan harapan. Nah, Bapak, Ibu, Suster, Saudara-saudari, mari kita bersharing, berbagi pengalaman, refleksi atas Injil hari ini. Siapakah Yesus bagi diriku? Ada ayat lain yang sangat menarik. Dikatakan, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Dalam Lukas bab 4 ayat 41. Nah, ini menarik. Karena apa? Loh, kita juga percaya Yesus itu anak Allah, Yesus itu Mesias. Lalu apa yang membedakan kita dengan setan-setan itu? Oh, setan saja mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka ini menarik juga untuk bisa kita sharingkan, bisa kita bagikan bersama. Nah, saudara-saudari, mari kita membagikan pengalaman pergumulan kita untuk menjawab pertanyaan Yesus. Siapa Yesus bagi diriku? Kita bisa bercermin juga dari pengalaman Petrus, pengalaman kita masing-masing, bahwa iman itu berproses. Iman berproses. Tapi Yesus
Allah yang adalah kasih menegaskan cinta kasih selalu tak akan pernah luntur ditelan zaman. Sekian Ibu Regina, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, suster, apa yang sedikit bisa saya bagikan untuk memancing pertanyaan atau sharing kita bersama, dan mari kita saling berbagi. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. untuk berkenan dan berbagi pengalaman ini nanti. Terima kasih, Pastor, atas pengajaran yang sangat indah dan sangat mendalam. Pada malam hari ini saya ingin merangkum sedikit apa yang tadi Pastor ajarkan sebelum kita sharing, Pastor. Bahwa untuk mengasihi Yesus, kita perlu mengenal Yesus terlebih dahulu. Semua itu membutuhkan suatu proses. Dimulai dari kisah para rasul dan juga kita sebagai umatnya pada saat ini. Untuk mengenal dan mengasihi Yesus, kita tidak hanya perlu percaya bahwa Yesus akan menolong, mengabulkan doa-doa kita, tetapi yang lebih penting bahwa kita diingatkan untuk selalu berserah kepada kehendak Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Kita juga hendaknya mengikuti segala yang Tuhan perintahkan, dan yang paling besar adalah kasih, yaitu mengasihi sesama. Iman itu sangat penting kepada Kristus, tetapi iman itu hendaknya dilakukan dengan perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari supaya iman kita itu hidup. Sekian Pastor Beni Mulyono atas pengajaran dari Romo tadi.